Terima kasih. Selamat malam. Apa kabar? Selamat datang di Mario Teguh Golden Ways. Super sekali pada malam hari ini. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali kami bisa kembali menjumpai Anda. Pada malam hari ini kita akan bicara mengenai sebuah episode dengan judul Toxic Boss. Saya yakin akan ada banyak sekali dari Anda yang sangat tertarik dengan topik ini. Oleh karena itu, langsung saja kita panggilkan Bapak Mario Teguh. Sahabat-sahabat saya yang super, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan saya sangat berterima kasih Anda semua hadir. Dan sahabat Indonesia dimanapun Anda berada, mudah-mudahan program kita yang sederhana malam ini menaruh logika yang jelas mengenai karir dan keharusan kita untuk berhasil dalam lingkungan yang baik. Topik kita malam ini adalah toxic boss. Ada bos yang beracun. Toxic boss, sudah bisa diduga dampaknya bagi perasaan, bagi hati, dan bagi kesehatan apabila kita berlama-lama bekerja di bawah kepemimpinan seorang yang toxic, yang beracun. Nah, kita lihat dalam logika yang jelas apakah itu kesalahan kita atau kesalahan lingkungan, tetapi yang kita mau fokuskan dalam pembicaraan kita ini adalah apa yang kita lakukan apabila kita berada dalam lingkungan seperti itu. Dan apa yang akan kita lakukan untuk menjadikan diri kita sebaik-baiknya atasan bagi orang yang kita pimpin. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Pak Mario, sebelum kita bicara lebih lanjut, saya ingin menanyakan karena takut ada kesalahan persepsi mengenai apa itu toxic boss, Pak Mario. Sahabat Indonesia yang super. Seorang atasan yang toxic itu pasti tidak membahagiakan. Tapi saya ingin Anda jawab dulu, Anda pilih dari kelima kualitas ini. Kualitas yang mana yang paling berkontribusi, yang paling menyebabkan seseorang menjadi toksik, menjadi beracun bagi kita sebagai atasan? Yang mana? Yang tidak mampu, kasar dan sombong, tidak penyayang, tidak jujur atau tidak tegas? Sahabat yang di rumah juga milih. Siapa yang milih nomor 1? Tidak mampu. Sedikit, kasar dan sombong. Lumayan, karena itu cara Anda diperlakukan. 3, tidak penyayang. Sedikit, tidak jujur. Banyak, tidak tegas. Oke, kira-kira saya pilih yang mana? Semuanya. Harus ada satu yang menyebabkan, yaitu tidak penyayang. Jangan pilih atasan atau orang yang tidak penyayang sebagai pemimpin. Mau pandai, mau apapun kualitasnya, kalau tidak penyayang, dia tidak akan peduli dengan kebaikan hati dan kehidupan kita. Orang yang penyayang itu akan berusaha menyejahterakan. Dalam menyejahterakan, dia harus berlaku adil. Ya toh? Karena ini sejahtera 50, ini sejahtera 100 sesuai dengan kontribusinya. Untuk itu dia harus jujur. Dia tidak bisa adil kalau tidak jujur. Dan karena dia adil dan jujur, dia harus berani mengatakan kamu tidak berkontribusi yang cukup. Atasan yang berani jadinya tegas. Tegas itu pembangun hormat. Karena anak buah paling tidak sabaran dengan orang besar berkuasa yang tidak tegas. Karena kalau diurut, orang tidak tegas itu berarti penakut. Kalau penakut berarti tidak jujur dan tidak adil.
berarti tidak penyayang. Kalau orang tidak penyayang, perhatiannya hanya kepentingannya sendiri. Mulai dari sekarang Indonesia kalau mau selamat, jangan pilih orang yang tidak penyayang sebagai pemimpin. Jangan bekerja di perusahaan yang pemimpinnya tidak penyayang. Tandanya keluarganya baik. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Pak Mario, banyak di antara kita yang bekerja dalam sebuah perusahaan, kita memiliki seorang atasan, seorang bos demikian. Lalu kita bisa bilang kalau dia penyayang, tapi di pihak lain kita punya persepsi kalau dia sayangnya pilih kasih. Ya. Bagaimana kalau super sekali. Kalau pilih kasih apakah adil? Tidak, udah otomatis batal. Tapi sahabat Indonesia yang super, kalau ada kegundahan di karir Anda, tolong lihat 3 kualitas ini. Apakah ada di atasan Anda? Dia berkuasa, dia tidak mampu, sifatnya buruk. Bisa bayangkan orang itu? Tidak mampu kalau berkuasa, dia akan mencegah orang kelihatan pandai. Ya, dia akan mengorbankan organisasi, perusahaan, asal kepentingannya selamat. Nah, sifatnya buruk, tidak ada apapun yang bisa memperbaiki dia, kecuali keinsafan. Jadi kalau begitu Mas Uli, ya, Pak. Orang yang bekerja di bawah 3 orang ini harus memperhatikan segmen-segmen berikut ini, supaya kita bisa berfokus bukan kepada atasan yang bermasalah ini, tetapi berfokus kepada diri kita yang harus sejahtera di dalam seburuk-buruknya kepemimpinan. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Baik, Super Audience, kita berikan kesempatan kepada Anda untuk memberikan pertanyaan. Silakan tunjukkan tangan Anda. Saya Eko dari Klaten. Terima kasih. Menurut saya bos itu singkatannya bukan orang sembarangan, Pak. Super sekali, oke. Apakah toksik ini ada toksik positifnya, Pak? Dan bagaimana cara meresapnya? Terima kasih. Super sekali. Ada orang memang yang lebih tahan racun daripada yang lain, Pak. Ada tuh. Ada bahkan orang zaman dulu itu ada ilmu yang makan warangan sedikit. Yang makan racun tiap pagi sedikit. Sampai kalau diracun beneran nggak mempan. Tetapi untuk apa, Bapak, Anda memilih hidup menantang sesuatu yang buruk kalau Anda punya kesempatan untuk memilih tempat yang lebih baik? Itu sebabnya kita harus melihat keadaan itu seperti ini. Kalau ini keadaan, ada alasan kenapa hati Anda dibuat gelisah. Kira-kira untuk apa? Untuk mensyukuri bahwa rejeki Tuhan itu tersebar di seluruh bumi, di seluruh dunia, dan tidak ada di satu tempat saja. Berapa banyak orang diperlakukan buruk di tempat kerjanya lalu meratap, sedih, seolah-olah di dunia lain tidak ada rezeki. Nah, anjurannya apa? Apakah Anda harus pergi? 2 Pak anjurannya. 1, pergi untuk naik, atau pergi untuk mandiri, menjadi pengusaha. Sebuah tempat yang menggelisahkan itu adalah pemberitahuan bahwa ada tempat lebih baik yang lain. Itu. Super sekali ya Pak Mario. Terima kasih Pak. Saya ingin bertanya mengenai kemandirian dan juga usaha, tapi kita harus break sejenak Pak Mario. Pemirsa, jangan kemana-mana, bersama kami hanya di Mario Teguh Golden Ways. Cara terbaik menolak perintah atasan adalah melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Lalu tampillah sebaik-baiknya supaya ditemukan orang-orang penting. Kembali lagi di Mario Teguh Golden Ways, kita masuki segmen kedua. Hari ini kita bicara mengenai toxic boss.
Pak Mario, bicara mengenai toxic boss, ya Pak ya. Apakah ada hal-hal yang sebetulnya kita bisa lakukan atau bahkan kita bisa antisipasi, Pak? Super sekali, Mas Uli. Sahabat Indonesia yang super, tujuan dari bahasan kita ini tidak untuk memperjelas apa yang menjadikan seseorang toxic. Tetapi apa yang kita lakukan kalau kita bekerja atau berada dalam satu lingkungan yang tidak baik. Karena keberhasilan itu bukan tujuan. Keberhasilan adalah kualitas perjalanan. Banyak orang yang mengatakan, banyak orang yang mengatakan nanti aku bahagia kalau. Pernah mendengar itu? Nanti kalau aku begini maka aku bahagia. Itu yang menjadikan targetnya sebagai kebahagiaan. Padahal kebahagiaan itu kualitas perjalanan. Kalau nanti sama-sama kita menjadi orang pangkat, orang besar dan kaya raya, lebih baik perjalanannya membahagiakan. Karena kita tidak tahu apakah kita akan berhasil atau tidak, maka tugas kita adalah memastikan perjalanan keseharian kita membahagiakan. Logisnya begitu. Dan orang yang berbahagia dalam kesehariannya lebih berbakat untuk berhasil. Jadi bahasan mengenai toxic boss ini karena banyak orang tidak akan berubah kecuali diberikan keadaan buruk. Jadi bekerja di sebuah lingkungan yang tidak baik, karena toxic boss itu selalu 3 dampaknya. 3. 1, mengkerdilkan hati. Membuat kita merasa tidak berharga, tidak diinginkan di tempat lain. Yang kedua, mengerdilkan pikiran. Tidak ada kemungkinan berhasil, di sini saja buruk kok. Yang ketiga, mengerdilkan upaya. Tidak lagi bergaul, membuka diri bagi kemungkinan baru, karena diperlakukan buruk. Nah, pertanyaannya adalah, what do we do? Apa yang kita lakukan kalau kita berada dalam keadaan seperti itu? Itu lebih penting daripada meratap mengasihani diri, lebih baik menjadikan diri yang lebih bernilai dan dihargai oleh orang lain. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Lalu bicara mengenai what do we do? Pertanyaan berikutnya adalah where do we start, Pak? Dari mana mulainya? Betul, Pak. Pertama, yakinilah, ada pepatah Tiongkok yang mengatakan nian nian nan kuo. Kalau nggak salah begitu tulisannya. Tapi ini jangan ditiru karena ini ngarang. Artinya setiap tahun itu sulit, tapi setiap tahun itu lewat. Ya. Ada orang ngomong, oh bosku toksik, organisasinya toksik. Susah toh? Ya. Tapi kan setiap tahun lewat. 1, kalau begitu anjurannya adalah be a star. Kalau Anda mau keluar dari sebuah perusahaan, jangan keluar sebagai macan terluka. Keluarlah sebagai jagoan, bintang, menghasilkan hebat, lalu pamitan. Kalau Anda menghasilkan di dalam seburuk-buruknya kepemimpinan, Anda jadi top scorer, top salesman, top programmer, gitu, top collectors, terbaik. Lalu Anda sampaikan, selamat malam Bapak, saya senang sekali bekerja di bawah kepemimpinan Bapak, dan saya menjadi seseorang yang bangga dengan diri saya sendiri karena bekerja di sini, dan bersama ini saya ajukan surat pengunduran diri saya. Super sekali Pak Mario. Iya loh. Lalu atasnya lu, kenapa? Nah ya itu. Nah, jadi kalau begitu, kalau Anda harus berhenti, berhentilah sebagai pemenang. Sehingga Anda dikenang baik dan waktu Anda menjadi pemenang, di luar harga Anda tinggi. Itu. Super sekali. Terima kasih Pak Mario. Pak Mario, izinkanlah saya memberikan kesempatan kepada Super Audience untuk memberikan mungkin contoh kasus dari pengalaman pribadi, Pak. Silakan. Saya persilakan Super Audience untuk bertanya. Silakan. Yang ingin bertanya. Salam Super. Salam Super. Nama saya Caca. Yang ingin saya tanyakan, gimana cara menghadapi pemimpin yang tidak terlalu toksik, tapi dia tidak bagus dalam memimpin, sedangkan yang lebih toksik adalah asistennya. Gimana cara menghadapi asisten yang toksik tadi, sedangkan pemimpinnya tidak begitu toksik, tapi tidak mampu. Dia bergantung pada asistennya. Super sekali. Terima kasih.
Mengapa Anda menggunakan usia Anda untuk berusaha memperbaiki orang lain? Apa kemungkinan keberhasilan Anda memperbaiki orang yang sudah berkuasa, yang sifatnya buruk? Mengapa tidak memperbaiki kualitas anak muda yang masa depannya masih cerah itu untuk, ini satu kata ini penting sekali, setiap orang di ruangan ini dan di ruangan di mana Anda berada sekarang, kita itu sedang menunggu ditemukan. Kalau Anda ditemukan orang kuat, mampu, berwenang, menghormati dan mempercayai potensi Anda, jadi apa Anda coba? Mulai dari sekarang, sudahlah, abaikan orang-orang tidak baik itu, berfokuslah pada kebaikan yang bisa Anda lakukan untuk menjadikan Anda pribadi yang bernilai. Lalu tampillah sebaik-baiknya supaya ditemukan orang-orang penting. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Kita berikan kesempatan kembali kepada super audience untuk bertanya. Silakan angkat tangan Anda. Salam super Pak Mario. Salam super Ibu. Nama saya Yani. Ya, saya ingin menanyakan bagaimana cara kita menolak sebuah pekerjaan yang diberikan oleh bos kita, sedangkan pekerjaan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan bidang pekerjaan kita. Super. Sebagai contoh, saya kan seorang marketing, tetapi kadang-kadang saya disuruh ke gudang untuk pengecekan stok barang. Ya, seperti itu. Terima kasih. Super sekali. Hati-hati ya, yang saya sampaikan ini sangat tidak lazim. Tetapi ini yang menjadikan anak-anak muda berhasil semudah mungkin menjadi pribadi yang anggun, pangkatnya tinggi, dan sangat dihormati. Cara terbaik menolak atasan adalah melakukan perintahnya dengan sebaik-baiknya. Siapa yang bisa menghakimi bahwa dia jelek perintahnya? Semua atasan membutuhkan anak buah. Dulu waktu masih muda sekali saya pernah marah kepada atasan saya. Yang sekolah di luar negeri itu saya, gitu kan? Yang belajar sistem manajemen itu saya. Ini hanya karena pemilik saja nggak mau dengarkan. Marah anak muda. Saya sedang mau makan siang ini, sedang marah. Pergi ke mall, Mas, ini true story. True story. Sudah disinetronkan. Nah. Sedang saya mau makan, anak muda, 33 tahun, vice president. Tahu-tahu ada seorang tua melihat ke saya senyum juga, lalu dia panggil saya. Lalu saya datang mendekat. Tahu yang dia katakan, mengubah sikap saya. Dia ajak saya mepet lalu bersandar ke dinding. Lalu dia bilang lurus ke saya. Kalau atasanmu itu pandai, dia tidak butuh kamu. Sana. Saya tidak jadi makan. Saya kembali ke kantor lalu saya bilang ke atasan, untung dia nggak pinter. Coba kalau kita mindsetnya diubah, atasan yang tidak mampu itu berkah. Itu sebabnya Anda dipercayai, ditugaskan. Jangan keluhkan kalau dia pandai, dia tidak ambil kita karena dia tahu kelemahan-kelemahan kita. Ya. Jadi cara terbaik menolak perintah atasan adalah melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Wow, super sekali Pak Mario, terima kasih. Pak Mario, kini kita akan melakukan polling. Saya persilakan Anda untuk mengambil keypad yang terdapat pada kursi Anda di studio. Dan pertanyaan kita pada malam hari ini adalah, Anda sedang membutuhkan uang, lalu atasan Anda memberikan dana 50 juta untuk menyuap seseorang. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memberikan hanya sebagian uang suap tersebut. Ataukah B. Memberikan semuanya tetapi minta uang jasa dari orang itu. Ataukah C. Memberikan seluruhnya. Saya persilakan untuk memilih dalam waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih, tepuk tangan untuk pilihan Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Mario Teguh Golden Ways. Kita harus membangun bangsa yang jujur. Dengan tegas kita menjadi pribadi yang jujur.
Baik pemirsa, kembali lagi di Mario Teguh Golden Ways. Kali ini kita bicara mengenai toxic boss. Dan tadi kita telah melakukan polling Pak Mario. Yes. Dan kini kita akan melihat hasilnya pemirsa. Dan ternyata hasil pada malam hari ini adalah Anda sedang membutuhkan uang, lalu atasan Anda memberikan dana 50 juta untuk menyuap seseorang. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memberikan hanya sebagian uang suap tersebut 20%, B. Memberikan semuanya tetapi minta uang jasa dari orang tersebut 15%, dan memberikan seluruhnya sebanyak 65%. Kita berikan tepuk tangan untuk pilihan Anda. Silakan Pak Mario komentarnya. Siapa yang membenci para koruptor? Angkat tangan. Siapa yang melihat bahwa kehidupan masyarakat kita belum sejahtera karena ketidakjujuran masih kuat di budaya kita? Apakah kita bagian dari budaya yang tidak jujur itu? Iya, itu buktinya jawab semua. Apakah Anda tahu bahwa tiga-tiganya tidak jujur? Memang pilihannya begitu. Tapi lihat, yang pertama, memberikan hanya sebagian uang suap tersebut. Jadi bayangkan suap pun dientit. Bayangkan orang ini susahnya seperti apa sampai ngentit uang suap. Satu, bekerja, menerima gaji karena ditugaskan menyuap. Itu gaji itu nilainya seperti apa itu? Lalu kita belikan itu susu untuk anak-anak kita. Kita berikan makanan untuk menjadi gizi istri kita. Coba, bisa dibayangkan itu. Sampai kita, setiap jiwa Indonesia tegas menolak rezeki yang tidak berkah, kita tidak bisa memperbaiki ketidakjujuran. Oke, so, kalau bisa, satu, jangan bekerja di tempat yang mengharuskan kita melakukan yang tidak jujur. Jangan biayai anak-anak kita dengan income yang tidak berkah. Saya tidak perlu minta orang untuk tampil, berdiri dan berbicara dan dilihat puluhan juta, oh ini orang yang ngentit suap. Jangan. Saya tidak tanyakan itu. Yang kedua, memberikan semuanya lalu minta uang jasa. Pak, ini semua uangnya, tapi saya kenapa? Ya, jempolnya melintir, begitu ya? Masa sih upaya untuk mendapatkan rezeki harus dibayar dengan penurunan rasa hormat kita kepada diri sendiri? So, tolak lagi. Yang ketiga, memberikan seluruhnya suapnya sambil menangis, tulis surat pengunduran diri, gitu, kirimkan lamaran ke perusahaan, atau bantu orang yang sudah punya pekerjaan. Pak, saya tidak harus dibayar. Datang, ini caranya. Kalau saya betul-betul tidak punya pekerjaan, saya akan datang ke perusahaan apapun di seluruh dunia, lalu tanya, Bapak, apakah Bapak ada produk yang tidak laku? Ada nggak? Ada. Izinkan saya menjualnya, Pak. Terus bilang gini, tapi saya nggak bisa gaji. Nggak apa-apa. Income pekerjaan yang baik kepada orang yang niatnya baik. Tuhan itu hanya sebaik prasangka kita. Kalau kita berprasangka tidak menyuap, itu tidak dapat pekerjaan, sama Tuhan dibiarkan terpaksa menyuap untuk cari pekerjaan. Tapi kalau kita ikhlas untuk bersedia bekerja karena saya bernilai bagi sesama, Anda akan dipilihkan tempat-tempat bekerja yang tidak harus menyuap. So, sekali lagi, kalau kita mau bangun bangsa ini, yuk kita mulai dari menjadi ayah dan ibu yang jujur bagi anak-anak yang kita didik dengan jujur. Lalu kita yakinkan anak-anak kita dan adik-adik kita untuk tidak menyuap untuk bekerja. Saya tidak katakan itu terjadi di negara kita, tetapi mungkin di negara lain terjadi. Oke? Tetapi kita harus membangun bangsa yang jujur. Dengan tegas kita menjadi pribadi yang jujur. Itu. Betul sekali Pak Mario, terima kasih Pak atas kata-kata Bapak. Kita harus break sejenak pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Mario Teguh Golden Ways. Semua orang yang letih dalam hidupnya karena sedang mempertahankan dirinya jauh dari kebaikan. Perhatikan.
Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir di Mario to Go Golden Ways. Kita bicara mengenai toxic career. Pak Mario, kita bicara mengenai toxic career Pak Mario. Tapi saya punya banyak teman yang mengatakan begini, lo orang udah nasib Pak. Nasibnya dapat toxic career terus. Bagaimana komentar Bapak? Oh itu betul. Nasib yang kualitas hidup kita sekarang ini, Mas Uli, ya, Pak. ketua hidup saya, Mas Franky, namanya siapa? Oh baru ganti nama ya Mas Dennis, oke. Nasib dari setiap orang ini Pak, hidup dalam nasibnya loh. Jangan mengeluhkan. Memang hidup dalam nasibnya. Sekarang saya tanya, nasib itu sudah diserahkan kepada kita, bukankah begitu? Kan Tuhan sudah mengatakan, aku tidak akan mengubah nasibmu, kecuali kamu mengubah nasibmu. Maka orang yang mengeluhkan nasibnya adalah mengeluhkan rendahnya upayanya sendiri untuk mengubah kualitas hidupnya. Jadi kalau begitu, jangan keluhkan nasib, ambil responsibility. Nah yang mau saya bahas sekarang adalah, sikapilah keburukan, kejadian dan keadaan yang tidak Anda sukai sebagai rahmat. Bahkan lebih penting daripada yang baik. Mengapa? Loh, orang dikasih uang, bicara sama istrinya, kita punya uang gini, mau ini. Istri bilang, enggak itu gini. Akhirnya bertengkar. Pernah tahu orang itu? Atau pernah mengalami? Ada uang untuk beli tanah, bertengkar soal di mana. Iya. So, punya anak lahir, wah berbahagia, bertengkar soal namanya. Banyak orang mendapat berkah itu tidak menjadi lebih baik. Nah, untuk orang-orang yang diberi kebaikan tidak menjadi baik, Tuhan terpaksa dalam tanda petik memberikan keburukan. Jadi orang yang diberikan keburukan itu harus segera memperhatikan. Serius sekali, berarti telah ada nikmat Tuhan yang kita nistakan. Nikmat Tuhan mana lagikah yang kamu nistakan? Maka dikasih lagi, masih dinistakan lagi, dikasih yang lebih besar, dinistakan lagi, jebret, begitu Pak. So, anjurannya dalam program ini, dalam Toxic Boss is not the boss. Itu kita yang harus mensyukuri kalau diberikan keadaan tidak baik, berarti kita sebetulnya sudah banyak diberikan kebaikan yang kita nistakan. Kembali yuk kita kepada menghargai keluarga, istri yang baik, suami yang bekerja keras, anak-anak yang sehat, mertua, orang tua, sahabat. Syukuri itu semua sehingga Tuhan tidak harus memberikan keburukan kepada kita untuk kembali kepada yang baik. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Kita berikan kesempatan kepada super audience untuk bertanya. Saya persilakan untuk mengangkat tangan Anda. Saya Happy dari Cirebon Pak. Dari Cirebon. Pertanyaan saya yang menggelitik, sesungguhnya toksik itu sebenarnya memang sudah ada secara lahiriah, alamiah, seperti makhluk yang diciptakan Tuhan memang ada racunnya, atau memang sebenarnya ada sesuatu yang membentuk, ada proses yang membentuk akhirnya kita menjadi toksik. Terima kasih. Pernah nonton film Matrix? Nah, good. Sekarang kedua, pernahkah Anda dalam perjalanan macet sekali untuk sebuah pertemuan, kelihatannya pasti terlambat, tapi Anda berdoa di dalam mobil, tahu-tahu sampai tepat waktu? Pernah? Pernah. Aha. Berarti keadaan-keadaan itu semua adalah cara Tuhan untuk memaksa kita berdoa. Kan Tuhan itu tidak akan memperhatikan kita secara khusus kalau tidak karena doa kita. Maka Tuhan itu bilang gini, berdoalah nanti aku beri. Tapi nggak mau berdoa jadi dipaksa. Ya. Saya pernah waktu masih muda dulu desain logo sebuah bank, mau saya antarkan kerja sampai malam gitu. Itu double career, ngantuk sekali, setir mobil di Jalan Gajah Mada itu. Ngantuk sekali, saya bilang, Tuhan ini kalau saya mengantuk begini, saya bisa kecelakaan. Buat saya tidak mengantuk lagi. Tahu-tahu dekat Gajah Mada Plaza ada truk nyelonong. Saya kaget, marah-marah.
Tapi terus bilang, loh, ngantukku hilang. Ya saya bilang, ya, terus saya bilang, terima kasih Tuhan ngantukku hilang, tapi jangan gitu dong caranya. Nah. Ya, jadi kalau kita lihat dari situ, berarti keadaan itu semua Pak, supaya kita berdoa. Film Matrix itu satu orang mengalami hal yang lain dengan yang dialami yang lain. Apa yang membuat Anda yakin bahwa puluhan ribu orang di jalan yang macet itu mengalami hal yang sama? Karena ada yang melihat jalanan itu demikian hijau, bersih, lancar, ada yang macet. Tidak sama pengalaman kita ini. Tuhan itu demikian hebat ilmu dan kemampuannya. Jangan batasi hanya karena jalan tol itu macet. Tidak. Tuhan mampu membuat kita lewat hal-hal apapun seperti tidak ada masalah. Berdoalah. Tuh. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Tidak terasa, silakan Bapak memberikan kesimpulan Pak. Sahabat Indonesia yang super. Semua orang yang letih dalam hidupnya karena sedang mempertahankan dirinya jauh dari kebaikan. Perhatikan itu. Semua yang letih itu selalu sedang jauh dari kebaikan. Memilih untuk marah daripada memaafkan. Ini yang tidak damai, selalu yang sedang menggunakan kata-kata kasar untuk menasihati orang. Untuk yang melihat dirinya sebagai korban. Perhatikan orang-orang yang mengeluh, yang menangis di depan Tuhan itu adalah orang-orang yang sedang mengasihani dirinya. Padahal banyak sekali orang yang sedang kita perlakukan dengan tidak adil. Ada istri sedang main organ, main piano, enak, tidak didatangi. Kan harusnya, istriku ini lagu enak sekali, cium. Nah, bagaimana kalau kita menghentikan perhatian kita kepada yang menyedihkan kita dan beralih kepada sikap dan perilaku yang menjadikan kita lebih damai? Bagaimana kalau kita berfokus kepada yang baik? Karena tolong diingat, hanya kebaikan yang membaikkan. Tidak ada kebaikan di jalan lain selain kebaikan. Kebaikan adalah jalannya Tuhan, sehingga orang yang berjalan di jalan kebaikan sesungguhnya sedang berjalan bersama Tuhan. Dan untuk orang-orang yang berjalan bersama Tuhan, apa yang tidak bisa dilampauinya? Karena orang yang berjalan bersama Tuhan akan diberikan kekuatan untuk melampaui hal-hal yang berat dan sulit dan tinggi. Dan apabila dia tidak mampu, Tuhanlah yang akan membawanya naik. Itu sebabnya Tuhan juga disebut yang meninggikan. Sahabat Indonesia yang super, yuk setelah bertahun-tahun kita mencoba cara-cara lain, bagaimana kalau kita seutuhnya hidup dalam kebaikan? Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih banyak Pak untuk malam hari ini. Pemirsa, kita jumpa lagi minggu depan tentunya selalu hanya di Mario Teguh Golden Ways. Jump in the shower and the bells are broken. On the street, the traffic and jumping the folks like me with a job from 9 to 5. Working 9 to 5. What a way to make a living early. Getting back and it's toxic, not giving. They just use your mind and they never give you credit. It's enough to make service that you go.